selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa dalam Sekolah Minggu hari ini. Jangan lupa persiapkan diri sebelum beribadah. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama. Yang kedua, siapkan hati dan juga siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, mandi dan memakai baju yang rapi dan sopan. Yang keempat, fokus pada saat ibadah berlangsung. Jangan main-main, jalan-jalan, ataupun makan. Kemudian, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Ikuti kakak-kakaknya ya. Dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan persembahan dan titipkan pada orang tua untuk nantinya diserahkan di gedung gereja. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Egeli. Selamat pagi Kak Ita, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita sangat bersyukur oleh karena Tuhan Yesus telah menjaga dan menyertai kita. Nah, apa kabarnya adik-adik juga di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik? Baik, sangat baik, luar biasa. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik ikuti gerakan dari Kakak Dina dan Kakak Dia. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah, berkati setiap anak-anak Tuhan, berikan hati yang terbaik agar dapat beribadah pada pagi hari ini. Dan memberkati kakak kami, Kakak Tika yang akan menyampaikan firman-Mu, mampukan Kakak Tika untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berikan juga kepada setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, berikan telinga yang baik, sikap yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh memahami dan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita. Karena itu, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita mulai. Ku tanam di hatiku
siap, semuanya duduk tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mau tanya dulu. Tadi pagi waktu baru bangun, siapa yang berdoa? Ada yang berdoa? Nah, kalau yang berdoa kakak kasih jempol. Tapi yang tidak berdoa, besok harus berdoa ya. Harus diingat setiap kita bangun pagi, harus berdoa. Nah, adik-adik setelah tadi berdoa, adik-adik bikin apa ya? Membersihkan tempat tidur kah? Atau membantu mama mencuci piring dan membersihkan rumah? Ada yang masih ingat siapa yang membersihkan tadi pagi? Siapa yang membantu mama? Nah, hari ini kita akan belajar dari 7 orang rasul yang dipilih untuk membantu para rasul. Nah, siapa mereka? Siapa sajakah mereka? Mari kita simak ceritanya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, kalau sudah menemukannya, mari kita membaca sama-sama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat mengusapkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di seluruh Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Cerita hari ini diberi tema taat melakukan tugas masing-masing. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu itu jumlah murid makin bertambah, namun jumlah rasul sangat kurang. Akhirnya pelayanan terhadap janda-janda terabaikan. Rasul-rasul ini tidak puas karena janda-janda tidak mendapatkan pelayanan. Akhirnya mereka bersepakat untuk memilih rasul-rasul untuk membantu mereka. Nah, mereka bilang kepada semua murid, "Ayo kita pilih 7 orang untuk membantu pelayanan meja." Apa itu pelayanan meja? Pelayanan meja itu misalnya pembagian makanan kepada janda-janda tadi, atau pembagian pakaian, sehingga para rasul ini bisa fokus dalam pelayanan doa dan pelayanan firman Tuhan. Jadi mereka yang terpilih ini mendapatkan tugasnya tersendiri, yaitu pelayanan meja. Nah, kita bisa lihat dalam ayatnya yang kelima pembacaan kita hari ini, siapa saja yang terpilih dari 7 orang itu. Yang pertama adalah Stefanus, kemudian ada Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, ke-7 ini mereka terkenal orang yang baik hati dan dipenuhi dengan roh dan hikmat. Jadi tidak sembarang dipilih, tapi ada syaratnya tadi. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, terkenal baik, kemudian dipenuhi oleh roh. Yang ketiga adalah
berhikmat. Nah, mereka 7 orang ini akhirnya ditetapkan untuk membantu para rasul. Waktu ditetapkan, ke-12 rasul Tuhan yang telah terpilih itu menumpahkan tangan kepada 7 orang ini. Jadi mereka diberkati supaya mereka melakukan pelayanan. Nah, seperti di gereja kita juga, di gereja Tamalan Raya ada namanya majelis. Majelis ini terbagi 3. Yang pertama pendeta. Pendeta ini biasanya memberitakan firman Tuhan dan pelayanan doa, sering mendoakan jemaat. Kemudian ada juga penatua. Penatua juga biasanya membantu pendeta dalam pelayanan firman ataupun melayani jemaat. Kemudian ada juga syamas. Nah, syamas ini biasanya membantu pelayanan diakonia. Apa itu pelayanan diakonia? Nah, pelayanan diakonia itu misalnya pergi membesuk orang yang sakit, ataukah ada yang terkena bencana, kemudian diberikan sumbangan dan sebagainya. Nah, jadi dalam gereja kita pun ada pembagian tugas dari masing-masing majelis tadi. Kalau misalnya adik-adik bertanya, kakak, kalau untuk saya, bagaimana dong caranya saya melakukan firman Tuhan ini? Bagaimana saya taat melakukan perintah yang diberikan Tuhan? Nah, kalau adik-adik di rumah kan selalu disuruh mamanya pergi belanja. Nah, itu adik-adik harus taat melakukannya. Kemudian disuruh membersihkan rumah atau membersihkan tempat tidur yang seperti tadi Kak Tika tanyakan. Adik-adik harus taat melakukan itu setiap hari. Atau berdoa. Berdoa juga adalah dekat dengan Tuhan. Itu juga adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau misalnya di sekolah, apa ya perintah Tuhan? Kewajiban kita, tugas kita di sekolah mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh guru-guru. Nah, kalau diberikan guru-guru, tugasnya atau PR-nya jangan lagi disuruh mamanya atau mama kerjakan kak dulu ini mama. Kita mau kerjakan kak ini mama tugasku. Dedek aku tahu ibalah. Nah, itu salah. Harusnya adik-adik yang mengerjakannya. Itu baru namanya anak pintar. Nah, kalau misalnya di gereja, apa yang adik-adik bisa lakukan di gereja? Kan adik-adik belum jadi majelis. Apa kira-kira? Yang tadi pertama, berdoa. Kemudian yang mempunyai talenta. Apa itu talenta? Talenta itu misalnya diberikan suara yang bagus untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik bisa memberikan pujian di gereja. Ada yang pintar untuk main musik, main gitar. Nah, adik-adik bisa membantu di gereja belajar untuk melayani jemaat. Kemudian main keyboard, main piano. Nah, adik-adik harus pintar itu supaya bisa melakukan tanggung jawab itu di gereja. Jadi semuanya Tuhan berikan kita tanggung jawab kita masing-masing, berikan pembagian tugas supaya kita melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan kalau dikasih tugas dilimpahkan kepada orang lain, tapi kita harus sendiri yang melakukannya, ya. Seperti tadi Kakak Tika bilang kalau dikasihkan tugas dari sekolah jangan dikasihkan ke orang tuanya untuk dikerjakan, tapi adik-adik sendiri. Nah, membersihkan rumah juga adik-adik harus taat dan setia dan jangan malas-malasan untuk membersihkan mengerjakan tugas yang diberikan, ya. Nah, jadi mari kita seperti jemaat Tuhan yang mula-mula, yang awal-awal itu mereka melakukan pembagian tugas dengan setia mereka kerjakan, sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan makin tersebar, makin banyak orang yang mau menjadi murid Tuhan, dan pelayanan firman Tuhan itu makin bertambah setiap hari, makin banyak orang yang diberkati, ya. Jadi adik-adik harus mengerjakan tugas seperti 7 orang tadi dan rasul-rasul, ya. Oke, terima kasih. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik, untuk minggu ini kakak kasihkan tugas. Yang pertama adalah
membantu orang tuanya di rumah. Jadi pada saat adik-adik membantu orang tuanya, misalnya cuci piring atau membersihkan tempat tidur atau sedang menyapu, itu dipoto, kemudian nanti dikirim ke guru masing-masing ya, kepada kakak pengasuhnya masing-masing. Kemudian tugas yang kedua adalah ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini terambil dari Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Oke, kakak nantikan ya semua ayat hafalannya dikumpul, semua tugasnya dikumpul dan dikirim ke kakak pengasuhnya. Oke. Nah, adik-adik masih ingat tidak tugas yang diberikan beberapa minggu ini? Kalau sudah lupa, mari kita sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah sangat pintar mengerjakan tugas yang diberikan. Ayo kita lihat sama-sama. Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi demikian, "Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya." Kak Herdi, sekarang saya mau bacakan ayat hafalan. Gambarnya adalah Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi demikian, "Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya." Terima kasih Kak Ferdi. Bye-bye. Ayat 5, "Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dengan aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Galatia 5 ayat 25, "Jika kau hidup dengan Roh, baiklah kita juga akan dipimpin oleh Roh." Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Halo Kak Ferdi, sekarang saya akan membaca ataupun Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Terima kasih. Halo Kak Ferdi, sekarang saya akan bacakan ayat hafalan yang itu berada di tempatnya. Di tempat Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Terima kasih Kak Ferdi, bye-bye. Selamat pagi Kak Ferdi. Nama saya Mesya. Saya ingin menghafalkan yang hafalan diberikan sama kakak, yaitu Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Terima kasih. Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi demikian, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya." Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi demikian, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya."
Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hai, saya akan membacakan ayat hafalan kita yang minggu lalu yang terambil dari Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Wah, sungguh luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, adik-adik silahkan menyiapkan uang persembahannya, lipat yang rapi, pegang dengan erat. Kemudian kita akan membawa persembahan sambil menyanyikan kerja buat Tuhan. Kakak Ijo siap musiknya? Sudah siap Kaita. Oke, terima kasih. Kita mulai. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar pikul salib selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu menise. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar pikul salib selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu menise. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Nah, adik-adik kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan. Yuk, lipat tangannya. Ya, tutup mata. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terkhusus pada minggu karunia-Mu ini, kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh bersekolah minggu, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami belajar bagaimana para rasul-rasul taat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami pun anak-anak sekolah minggu-Mu rindu untuk taat seperti rasul-rasul ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus membimbing kami sehingga kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini ya Tuhan, kami datang membawa semua anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, mulai dari dapil 1 sampai dapil 9. Mari Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di sana. Biarlah mereka semua terus memuji dan memuliakan nama-Mu, terus diberikan kesehatan. Dan pada saatnya nanti ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sudah mengikuti ujian semester ya Tuhan, walaupun itu dari rumah ya Tuhan, tapi kami bersyukur karena semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari Tuhan Engkau memberkati, biarlah setiap apa yang dikerjakan adik-adik sekolah minggu kami boleh membuahkan hasil yang baik dan
mereka suatu hari nanti boleh meraih cita-cita mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang dalam minggu ini berulang tahun ya Tuhan, yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu Tuhan, tapi Engkau melihat dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, mari Engkau menuntun terus teman-teman kami dalam pertumbuhan, biarlah ya Tuhan namamu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah setiap anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan makin bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Kami juga berdoa jika mungkin ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di sana. Biarlah adik kami boleh dipulihkan kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama dan papa kami. Mari Tuhan Engkau memberikan kesehatan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga senantiasa membimbing dan menjaga kami, dan kami semua boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu, dan kami semua boleh kembali bersekolah minggu seperti biasa ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, biarlah sekalipun kami tidak bertemu, namun kami semua boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini doa yang kami angkat kepadamu ya Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan, biarlah digunakan untuk kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan terima kami yang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil saya ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, kamu kerja, kita kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, kamu kerja, kita kerja di ladangnya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita duduk tenang, duduk yang manis, duduk yang tertib. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam melakukan setiap aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.